Kali suaranya cuma satu. Jadi mau ikan teri mau ikan lele, ikan peduli. Yang penting ikan, kan gitu. Yang penting pemilih. Nah, PKB hidup di situ. Makanya kondisi itulah yang harus betul-betul diperhatikan dan menjadi tantangan bagi PKB sendiri. Di samping itu, sosiologi juga menjadi penting, terutama bagi PKB yang berkaitan dengan wilayah atau daerah dan etnik. Saya berkali-kali kalau diundang sama Pak Ketua Umum atau Pak Sekjen, selalu mengatakan PKB itu partai orang Jawa Timur. Jadi basisnya di sini. Kalau Jawa Timur jadi Republik Jawa Timur, PKB terus pasti presiden. Udah pasti. Jadi sangat kental di satu wilayah tertentu. Setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, kira-kira begitu. Nah, jadi unsur ini juga harus dipertimbangkan, apalagi dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka panjang tentu saja menjadi sangat penting mengembangkan PKB sebagai partai nasional. Tapi waktunya kalau untuk 2014 kan tidak ada, tinggal 6 bulan untuk pendidikan massa pemilih, butuh waktu yang sangat panjang untuk membuat PKB menjadi partai nasional yang betul-betul merepresentasikan berbagai daerah di tanah air. Untuk sementara basis PKB masih bias atau terkonsentrasi ke daerah Jawa, dari khusus lagi Jawa Timur, sedikit Jawa Tengah, makin sedikit lagi Jawa Barat. Walaupun ada kita punya anggota DPR PKB dari Papua, ada dari Maluku, ada dari Kalimantan Selatan, itu lain lagi. Sudah ada itu, tapi secara umum itu kekecualian untuk sementara ini. Kecuali itu sisi sosiologi. Terus selanjutnya adalah sisi ekonomi dan pemerintahan. Masyarakat memilih karena menilai kondisi kehidupan mereka susah atau tidak susah. Kalau susah, dia cenderung akan mencari partai yang menjadi lawan partai pemerintah. Kalau hidupnya enak, nyaman, dia cenderung akan kembali memilih partai yang sedang berkuasa. Kalau kita sederhanakan, partai yang berkuasa dan partai yang berada di luar kekuasaan itu, kita sebutlah yang utama adalah Demokrat, kemudian oposisinya PDI Perjuangan. Model ekonomi itu mengandaikan adanya dua kekuatan, ada yang bertahan di pemerintah, ada oposisi. Jadi sistem kepartaiannya sederhana. Susah, disebut begitu, maka masyarakat tersebut cenderung akan memilih partai oposisi, yaitu PDI Perjuangan. Kalau masyarakat merasakan hidup sekarang ini oke, tidak terlalu susah, setidaknya dia cenderung akan memilih Demokrat. Kira-kira. Kita di pemerintahan dalam bentuk koalisi di daerah maupun di pusat, maka anggota koalisi yang bukan utama itu biasanya menjadi tidak mungkin dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi maupun politik itu. Jadi PKB dalam hal ini sebagai anggota koalisi itu berada di wilayah yang sangat abu-abu. Dia bertanggung jawab tidak bertanggung jawab tidak. Secara politik di mata masyarakat. Pokoknya kalau buruk yang disalahin SBY aja, bukan Caimin. Atau Demokrat, bukan PKB, kalau buruk. Tapi kalau baik juga, bukan PKB yang dipuji, ya
Jadi unsur ini menjadi tidak punya efek langsung terhadap massa PKB dalam hal ini. Oleh karena itu, bukan saya mengatakan saya ini untuk urusan pemerintah, saya bilang ini poinnya. Poinnya adalah itu hal yang lain lagi. Satu sisi sebagai bagian dari koalisi, tapi efeknya secara politik pada tingkat massa itu tidak terlalu langsung besar. Karena apa? Karena PKB tidak dalam posisi sebagai leader di dalam koalisi tersebut. Kira-kira sosiologi dan ekonomi. Nah, sekarang kita melihat jaringan sosial. Jaringan sosial yang saya maksud adalah termasuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi itu biasanya formal, tapi kalau saya sebut sebagai jaringan, itu bisa informal juga. Kalau ditanya pada masyarakat, apakah Anda anggota organisasi buruh misalnya atau pekerja, organisasi keagamaan NU, organisasi keagamaan Muhammadiyah, organisasi keagamaan Kristen, gereja dan sebagainya, maka secara konsisten sejak saya mulai kerjaan KRB ini, sejak awal pemilu 1999, orang yang mengaku dirinya orang NU itu secara nasional, bukan di Jawa Timur, secara nasional sekitar 35%. Itu terbesar dibanding organisasi apapun. Yang punya identitas saya orang NU itu 35% secara nasional. Di Jawa Timur di atas 60%. Di Jawa Timur. Ini nasional 35%, itu besar sekali. Orang yang ngaku Muhammadiyah sekitar 3 sampai 4%. Orang yang ngaku orang organisasi buruh sangat sedikit. NU itu yang ngaku anggota aktif di NU yang bisa mendekatinya adalah arisan. Arisan. Jadi arisan di kita tuh besar sekali. Orang yang senang arisan, senang kumpul. Mangan orang mangan Kumpul. Arisan itu kan ngancari untung, ngumpul aja. Itu juga khas di dalam Indonesia arisan. Di negara lain tidak ada. Dan ada antropolog yang tinggal di Pare, Kediri lama di sana, menulis tentang arisan ini bagus sekali. Tentu saja itu canggih bahasanya, tapi poinnya adalah itu bagian dari jaringan sosial juga arisan. Tapi dari semua organisasi yang lebih formal, ada hubungan formalnya, yang paling besar adalah NU. Nah, oleh karena itu kita harus lihat aspek ini, terutama hubungannya dengan PKB. Ya. Tadi saya katakan ini model Eropa banget PKB ini. Jadi dibangun dari umat Islam, naik pada organisasi sosial dalam hal ini NU, kemudian naik sebagai struktur politiknya adalah PKB, partai politik. Jadi cukup sederhana pola-pola itu. Lain dengan Demokrat. Demokrat itu apa? Demokrat itu siapa? Yang bisa pergi kapan saja, yang kurang lebih nggak punya rumah sekali. Jadi pemilih Demokrat kita tidak tahu siapa. Itu betul-betul beda dengan PKB. Atau Golkar. Golkar juga sama karakteristik. Tidak berideologi dan tidak berormas. Ormasnya dibuat sendirian, bisa saja ada MKGR dan sebagainya, tapi kan itu kecil, tidak seperti NU. Jadi ini pula yang, nah ini sedikit kurang politik bicaranya. Ini pula yang menjadi bahan kampanye termasuk pemerintah. Sekarang dibuat, kenapa kita punya sistem pemerintahan yang bebas sekarang, demokrasi seperti itu, tapi relatif stabil sampai hari ini. Relatif jalan lah walaupun banyak isu,
tapi relatif jalan. Namanya juga demokrasi, pasti banyak berisik dan sebagainya. Banyak di sana sini sekali-sekali konflik, tapi ya itu biasa. Tapi dibanding dengan di Mesir, dibanding dengan di Timur Tengah sana,